Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengecek ampere tinggi seperti apa dan cara penanganannya. Jadi ini untuk dinamo pompa air merek Shimizu teman-teman. Teman-teman, jadi saya infokan sedikit untuk masalah ampere tinggi. Otomatis untuk putarannya ini pertama untuk putaran dinamo pompa airnya ini akan lemah untuk putarannya, meskipun sudah gonta-ganti kapasitor ini tetap lemah untuk putarannya. Itu salah satu tanda bahwa ampere dari dinamo pompa air yang teman-teman punya ini memiliki ampere tinggi teman-teman. Saya akan contohkan seperti apa ampere tinggi dengan menggunakan tang ampere. Jadi untuk pompa airnya ini normal untuk putarannya, untuk mesinnya menyala, namun ini putarannya lambat teman-teman. Jadi di sini untuk kapasitornya juga sudah saya ganti, namun ini tetap lambat untuk putarannya. Nah, sekarang kita tes ampernya tinggi itu seperti apa. Pertama kita posisikan tang ampere di skala 20 ampere. Nah, seperti ini. Untuk colokannya kita jauhkan dari stator karena di sini ada magnet dan ini besi untuk pengukurnya. Jadi ini kita jauhkan terlebih dahulu teman-teman sampai terbaca 0,01 atau 0,00 untuk ampernya. Nah, sekarang ini belum kita colokkan. Sekarang coba kita colokkan untuk pompanya. Perhatikan untuk ampernya teman-teman. Jadi saya colokkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, kita colok. Dan perhatikan untuk putarannya dan ampernya. Nah, ini sampai 5 ampere teman-teman. Sedangkan untuk ampere normal untuk dinamo pompa air seperti ini biasanya 0,97 hingga 1,23 ampere teman-teman. Jadi apabila di sini menunjukkan angka 5 ampere, itu artinya ampernya tinggi. Oke, jadi sekali lagi kita colokkan. Ini kalau dicolokkan lama ini akan ngetrip atau jeglek atau bahkan terbakar untuk gulungannya teman-teman. Jadi ini kita colokkan sebentar saja. Kita colokkan sekali lagi. Nah, perhatikan untuk ampernya. Oke, 5,6. Dan otomatis dinamonya ini akan cepat panas. Jadi ada dua penyebab untuk ampere ini tinggi. Pertama ada gulungan yang konslet di bagian dalam. Jadi apabila teman-teman bongkar akan ada seperti ini. Nah, di antara gulungan lilitan luar dan dalam ini ada yang bersentuhan teman-teman. Nah, biasanya disebabkan karena gesekan rotor, ataupun untuk gulungannya ini sudah ada yang terkikis. Untuk pelindungnya atau sirlaknya ini ada yang terkikis. Itu penyebab pertama. Dan kemudian penyebab kedua adalah bergesernya stator di bagian ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan untuk rotor yang ada di dalam ini bergeser teman-teman. Jadi ini biasanya bergeser dari tempatnya. Jadi di sini, di dalam sini ada garis seperti ini. Nah, bisa teman-teman perhatikan apabila untuk rotornya ini tidak bergeser, artinya untuk gulungan yang di dalam ini ada yang konslet. Oke teman-teman, jadi selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di bagian sini. Di sini ada 3 kabel keluaran untuk pompa dinamo pompa air merek Shimizu seperti ini, karena biasanya ada 4 kabel dan juga ada 3 kabel teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di bagian dalam. Nah, di bagian dalam sini ada tempat penyambungan lilitan dengan kabel. Nah, ini bisa teman-teman bongkar atau bisa teman-teman pastikan di sekelilingnya ini tidak ada lilitan yang terbakar. Nah, untuk di bagian sisi atas ini tidak ada lilitan yang terbakar, bisa kelihatan. Kemudian teman-teman bisa intip di bagian dalam juga ada lilitan, tepatnya di bagian sini. Ini kita buka terlebih dahulu.
Kita cari apakah ada lilitan atau gulungan yang terbakar teman-teman. Jadi ini kita pisahkan terlebih dahulu. Ini tinggal kita ketok-ketok dengan menggunakan palu. Nah, sampai ini terlepas. Selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di bagian sini. Nah, yang di dalam ini ada terbakar teman-teman. Jadi ini akan saya perjelas untuk gambarnya. Nah, bisa kelihatan di sini ada lilitan yang terbakar. Di bagian titik ini. Kemudian di sekelilingnya kita cari juga. Jadi ini ada satu kutub yang terbakar. Nah, ini kita akan bongkar terlebih dahulu dan kita akan pisahkan untuk lilitannya. Sambil kita lilitkan untuk apometer digital. Ini juga akan kita pisahkan terlebih dahulu, biar lebih gampang untuk mencari yang mana yang korslet teman-teman. Ini untuk jahitannya kita gunting terlebih dahulu. Sini saya menggunakan tang potong. Sampai di tahap ini teman-teman bisa perhatikan untuk dua kabel. Ini jalur kapasitor starting dan runningnya. Ini kita angkat seperti ini. Nah, ini untuk satu kabel terhubung dengan satu lilitan. Untuk kabel merah dan kabel abu-abu. Kemudian untuk kabel hitam ini yang berfungsi sebagai jalur strom. Ini terhubung ke fuse sekring atau thermal fuse. Ini terhubung dengan dua lilitan teman-teman. Bisa kelihatan. Jadi dari kabel hitam ini terhubung ke fuse. Kemudian dari fuse terhubung ke dua lilitan penyambungan antara lilitan awal dan akhirnya teman-teman, atau lilitan luar dan dalam dari kabel ini. Ini satu terhubung ke lilitan yang terhubung ke fuse, kemudian satu kabel merah, satu lilitan dari kabel merah ini terhubung ke satu lilitan yang terhubung ke fuse-nya ini teman-teman. Nah, sekarang untuk memisahkan apakah ini ada yang konslet untuk dua lilitan ini. Apabila kita ukur, ini wajib hukumnya nyambung untuk dua kabel starting dan runningnya. Nah, sekarang kita akan pisahkan terlebih dahulu untuk dua lilitan. Nah, ini kita lepas, kita potong saja langsung untuk lilitannya. Nah, setelah terpisah seperti ini, normalnya setelah kita pisahkan seperti ini wajib hukumnya tidak nyambung teman-teman. Nah, apabila setelah kita pisahkan untuk lilitan yang terhubung dengan kabel strom atau kabel fuse-nya, ini normalnya tidak nyambung lagi apabila kita melakukan pengukuran baik di skala dioda tester maupun di skala ohmmeter teman-teman. Oke, sekarang kita akan buktikan. Nah, kita ukur di skala dioda tester. Nah, bisa kelihatan di sini ini masih nyambung teman-teman. Padahal ini sudah kita pisahkan. Harusnya yang satu nyambung ke sini, satu lilitan nyambung ke sini. Kemudian yang satu lilitannya lagi ini terhubung ke sini teman-teman. Nah, namun setelah kita pisahkan, ini wajib hukumnya tidak ada hambatan teman-teman. Apabila kita melakukan pengukuran ini tidak ada hambatan. Nah, ada hambatan setelah kita gabungkan untuk dua lilitan ini. Itu untuk dinamo pompa air yang normal. Nah, kemudian jika seperti ini, kita ukur terbaca 0,29.
Padahal ini sudah kita pisahkan, artinya di dalam sini ada lilitan yang terhubung. Itu biasanya disebabkan karena panas yang berlebih atau bahkan untuk lilitannya terbakar. Nah, sekarang kita akan bongkar di bagian sini, di bagian terbakar ini. Ini kita pisahkan. Ini kita buka sampai kita pisahkan antara gulungan luar dan dalam. Ini kita pisahkan sampai dua kabel ini tidak terhubung lagi, teman-teman. Tidak ada hambatan apabila kita melakukan pengukuran. Oke, selanjutnya kita akan lepaskan jahitan terlebih dahulu dan kita akan coba pisahkan. Oke, teman-teman, jadi setelah jahitan kita lepaskan antara kutub kiri dan kanan yang terbakar. Di sini karena kurang hati-hati ada lilitan yang terputus. Namun itu tidak masalah karena ini akan kita sambung. Nah, selanjutnya kita fokus di bagian ini karena ini untuk sirlaknya keras, untuk lilitannya ini keras. Untuk dipisahkan, jadi kita gunakan thinner untuk membuka sirlak atau lem untuk melindungi kawat email dari lilitannya ini, teman-teman. Jadi ini apabila sudah mengeras seperti ini kita akan siram dengan menggunakan thinner. Kita lunakkan, kemudian kita pisahkan antara lilitan yang ada di bagian dalam dan di bagian luarnya ini, teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan siram dengan menggunakan thinner untuk melunakkan. Kita fokus di bagian yang ada bagian terbakar, teman-teman. Lilitan yang terbakar. Kemudian setelah kita siram seperti ini, selanjutnya kita diamkan untuk beberapa menit, 3 hingga 5 menit, sampai untuk lilitannya ini bisa lunak kembali dan gampang untuk memisahkannya. Setelah kita diamkan beberapa menit, selanjutnya kita ketok-ketok lagi dengan menggunakan benda tumpul. Nah, sampai untuk lilitannya ini lunak seperti ini, teman-teman. Jadi untuk memastikan apakah gulungan atau lilitan yang terputus ini adalah jalur starting dan running, selanjutnya kita sambung dua lilitan yang terhubung dengan satu kabel ini. Ini kita sambung terlebih dahulu untuk memastikan. Ini kita kerik ujungnya. Nah, sekarang setelah kita sambung untuk dua lilitan, pastikan untuk penyambungannya ini sudah benar. Selanjutnya kita ukur kembali. Jika di sini menunjukkan hambatan 0,28 atau 0,29, itu artinya bagus. Namun jika tidak ada hambatan, artinya ada lilitan yang terputus. Jadi bukannya terpisah, namun terputus di bagian dalam, teman-teman. Jadi coba kita buktikan, kita ukur. Nah, bisa kelihatan di sini, justru di sini sudah tidak ada angka. Artinya untuk lilitan yang ada di bagian dalam ini ada yang terputus, teman-teman. Harusnya dua kabel ini, dua lilitan ini harusnya nyambung. Apabila sudah kita gabungkan seperti ini wajib hukumnya nyambung untuk dua kabel ini, teman-teman. Dengan nilai hambatan Nah, untuk memastikan apabila putusnya ini di bagian dalam, selanjutnya kita ukur mulai dari kabel merah. Ini wajib hukumnya terhubung dengan lilitan yang ada di sini. Nah, benar saja di sini tidak ada hambatan, artinya ini tidak terhubung.
Kemudian yang satunya lagi. Nah, bisa kelihatan di sini. Artinya untuk penyambungan antara lilitan starting dan runningnya ini ada yang terputus, teman-teman. Nah, namun jika terputusnya ini di bagian sini, di bagian dalam sini, itu wajib hukumnya kita gulung ulang, teman-teman. Jadi seperti itu untuk cara memisahkan lilitan yang konslet. Untuk rumusnya kita pisahkan lilitan penggabungan luar dan dalam atau running dan startingnya di bagian kabel hitam. Apabila sudah kita pisahkan seperti ini, ternyata untuk pengukuran, hasil pengukuran dari dua kabel ini masih terhubung, itu artinya ada yang konslet di bagian lilitan. Jadi hanya seperti itu untuk cara mencari lilitan yang konslet. Kita pisahkan untuk penggabungan sisi luar dan dalamnya. Jadi untuk video berikutnya kita akan gulung ulang kembali untuk lilitannya ini. Jadi semoga teman-teman dapat ilmunya untuk cara memisahkan lilitan yang konslet dengan cara memisahkan lilitan antara luar dan dalamnya ini, teman-teman. Jadi sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami, serta nyalakan tanda loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.